Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini kita akan bahas lagi tentang KUP ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang PPH dan PPN, KUP yang akan kita bahas di sini adalah sebuah siklus yang paling akhir dari proses sistem perpajakan, yaitu penyelesaian sengketa ya, atau disebut juga upaya hukum ya oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak yang dikenakan suatu penetapan ya, baik itu SKP, STP ya, ataupun penetapan lainnya di bidang perpajakan, dia bisa melakukan ya upaya hukum untuk mencari keadilan ya terhadap ya tindakan ya ataupun ketetapan ya perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, di Undang-Undang KUP sendiri diatur cukup banyak ya dan beragam jenisnya, makanya ini harus benar-benar dipahami karena tiap pilihan upaya hukum ini mengandung konsekuensi ya hukum yang berbeda-beda dan juga terdapat perbedaan dari segi objek ya sengketanya ya, alasan sengketanya ya juga harus diperhatikan. Kemudian yang tidak kalah penting juga timeline ya ataupun jangka waktu mengajukan upaya hukum ya. Yang pertama adalah upaya hukum pembetulan suatu keputusan. Teman-teman bisa lihat di pasal 16 dari Undang-Undang KUP ya. Pembetulan suatu keputusan ini pada dasarnya ya, ataupun secara hakikatnya sebenarnya bukan merupakan sengketa ya, karena dia sebenarnya suatu proses yang sama-sama disepakati baik oleh wajib pajak maupun oleh petugas pajak ya, atas adanya suatu kekeliruan ya ataupun kesalahan ya, apa saja nanti kita akan lihat ya. Berikutnya adalah gugatan. Jadi ada juga diatur tentang gugatan di Undang-Undang KUP ya, di pasal 23 Undang-Undang KUP ya. Gugatan ini apa objeknya nanti kita akan lihat. Kemudian keberatan diatur di pasal 25 dan 26A. Kemudian banding ya ke pengadilan pajak diatur di pasal 27. Kemudian pengurangan dan pembatalan ketetapan diatur di Undang-Undang KUP pasal 36 ya. Yang terakhir adalah PK ya, peninjauan kembali diatur di Undang-Undang Mahkamah Agung, termasuk juga diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Itu ya. Kita mulai dari pembetulan dulu ya teman-teman. Jadi pembetulan itu tadi seharusnya adalah suatu proses yang tidak menimbulkan sengketa ya. Karena di sini ada objeknya itu 3 ya, kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ini sifatnya bersifat kesalahan yang bersifat manusiawi gitu ya, manusiawi ya, atau tidak bersifat material ya, kesalahan yang tidak bersifat material, murni kesalahan formil karena kesalah tulis ya, salah hitung, ataupun keliru dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan ya. Apa saja yang bisa dilakukan pembetulan? Dapat saya sampaikan semua ya. Semua ketetapan pajak ya, bahkan sampai dengan ya keputusan keberatan juga bisa ya, keputusan penghapusan ya, keputusan pembatalan, keputusan pengembalian, termasuk keputusan pemberian imbalan bunga juga dapat dilakukan pembetulan. Termasuk keputusan pembetulan itu sendiri bisa lagi diajukan permohonan pembetulan lagi ya teman-teman ya. Jadi memang sangat luas sekali ya pembetulan ini. Tapi seharusnya pembetulan ini bukan merupakan sengketa, tapi benar-benar hal yang disepakati oleh wajib pajak maupun petugas pajak ya. Kemudian Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan ya atas permohonan pembetulan selama 6 bulan ya. Apabila lewat maka dianggap dikabulkan ya. Kemudian Direktur Jenderal Pajak juga dalam proses pembetulan dapat melakukan permintaan ya keterangan secara tertulis untuk dasar mengabulkan atau menolak permohonan pembetulan. Berikutnya gugatan ya. Jadi pembetulan ini nanti akan masuk ke gugatan apabila dia ditolak gitu ya. Jadinya tetap sengketa juga ya karena memang ada salurannya di gugatan. Begitu juga nanti yang namanya pengurangan ataupun pembatalan ketetapan ya di pasal 36 akan bermuara di gugatan. Tapi kita lihat dulu apa itu gugatan. Jadi ada suatu objek
satu upaya hukum khusus ya yang disebut dengan gugatan ini yang diajukan hanya kepada Badan Peradilan Pajak, dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak. Dan jenisnya termasuk luas. Jadi dapat saya katakan gugatan ini sebenarnya merupakan sebuah ya saluran alternatif ya ketika upaya hukum keberatan tidak dapat dilakukan. Jadi teman-teman bisa wajib pajak bisa menempuh upaya hukum gugatan karena objeknya cukup luas di sini ya. Pertama, terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak ya, misalnya surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan ya, pengumuman lelang, keputusan pencegahan ya, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan gitu ya. Jadi pelaksanaannya ya, selain pasal 25 dan 26. Jadi selain keberatan ini bermuara di gugatan itu ya teman-teman ya. Kemudian terakhir penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara. Jadi kalau terkait dengan formal ya, kaitannya dengan prosedural ya, kaitan dengan penerbitan suatu ketetapan, ini masuk ke dalam ranah gugatan ke pengadilan pajak gitu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk objek gugatan. Nah berikutnya keberatan, ini yang mungkin sangat sering kita dengar, keberatan ya. Ternyata keberatan ini sangat limitatif ya, artinya khusus ya. Ada di pasal 25 dan 26A yang undang-undang KUP, dan objeknya pun khusus, yaitu berupa objek keberatan hanyalah surat ketetapan ya, surat ketetapan. Ya, baik itu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Dan ada juga ya objek yang kelima, ini adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Tapi ini jarang dilakukan. Biasanya untuk pemotongan dan pemungutan pihak ketiga ini diselesaikan internal ya, antara pemotong dengan terpotong ya, dengan wajib pajak ya. Diselesaikan secara internal ya. Jarang yang naik sampai ke pengadilan pajak. Sampai ke sengketa keberatan di Direktorat Jenderal Pajak ya. Saya kira itu untuk keberatan ya, syarat-syaratnya, mekanisme teman-teman bisa baca di Undang-Undang KUP ya pasal 25 ya. Kemudian berikutnya di sini ada konsekuensi apabila keberatan ditolak ya. Karena keberatan ini diajukan atas ya utang pajak yang tidak diakui ataupun tidak disetujui ya. Sehingga apabila ternyata utang pajak itu kemudian dianggap benar oleh Direktur Jenderal Pajak ya, sehingga dikenakan denda sebesar 50%. Ini di Undang-Undang KUP ya. Di Undang-Undang HPP dendanya di diskon ya, tidak sampai 50% tapi cukup 30% saja ya. Teman-teman bisa cek ya, 30 atau 35% untuk Undang-Undang HPP didenda karena keberatan ditolak ya. Itu ya. 50% dari mana ya, atau 30% dari mana? Dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar ya. Tentunya dengan pertimbangan dapat kita pahami mengapa dikenakan denda, karena pembayaran pajak menjadi terhenti dengan adanya keberatan ini ya. Utang pajak menjadi freeze ya, menjadi terhenti ya, menjadi tertunda. Konsekuensinya tentunya ini akan menguntungkan wajib pajak untuk mencegah wajib pajak tidak memanfaatkan ya atau terjadi moral hazard dengan melakukan upaya hukum keberatan hanya untuk menunda ya pembayaran pajak, maka dikenakanlah sanksi sebesar 30% ya, 30% di Undang-Undang HPP. Kalau di Undang-Undang KUP 50%. Gitu ya. Apabila yang bersangkutan banding, maka denda sebesar 50% ini tidak dikenakan ya. Nah, tapi nanti konsekuensinya ya, konsekuensinya apa? Kalau dia dibanding ya, kalah, dia harus membayar lebih banyak lagi ya, yaitu sebesar 100% ya. Kalau tadi 50% ya di keberatan, maka dibanding harus bayar 100% ya. Untuk Undang-Undang HPP dikurangi menjadi 75% ya, sanksinya di 70%. Ini ya mekanismenya, teman-teman bisa baca ya bagaimana melakukan keberatan ya, termasuk proses internal di dalam pemeriksaan keberatan, internal DJP-nya. Intinya di sini ada yang namanya SPUH ya, surat ya pemberitahu. SPUH ini surat pemberitahuan untuk hadir ya kepada wajib pajak, maka dia harus hadir ya. Kemudian juga ada proses
pencabutan ya apabila wajib pajak mencabut keberatannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, apabila dicabut ya konsekuensinya apa ya. Sejak pengajuan keberatan diterima ya oleh Ditjen Pajak sampai dengan tanggal SK keberatan diterbitkan itu harus maksimal 12 bulan ya. Apabila lebih dari 12 bulan maka dianggap dikabulkan ya. Nah, berikutnya upaya pengurangan atau penghapusan sanksi. Ini ada di pasal 36 ya. Ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Jadi wajib pajak ya dapat ya Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan mengurangkan ya, menghapus ya sanksi administrasi ya, dalam hal ya terjadi karena kekhilafan wajib pajak ya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Yang ketiga, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak ya, yang tidak benar. Yang keempat, membatalkan ya hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa menyampaikan ya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya SPHP, atau tidak menyampaikan pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak, maka dia dapat diajukan ataupun dapat dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. Ya teman-teman ya, itu juga alternatif upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak selain tadi keberatan ya, juga dapat menempuh yang namanya upaya hukum pasal 36 ya, yaitu pengurangan dan pembatalan ketetapan ya. Pengurangan sanksi dan pembatalan ketetapan. Saya kira itu ya. Berikutnya banding tadi ya, banding ke pengadilan pajak ya. Intinya adalah di sini dilakukan secara tertulis ya, dan jangka waktunya adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan. Jadi banding ini khusus atas keberatan saja ya. Jadi banding ini kelanjutan dari proses keberatan. Selain itu bukan banding namanya, tapi gugatan ya, gugatan ya. Dan ini yang kadang-kadang ketuker-tuker gitu ya. Kemudian putusan pengadilan pajak itu nanti bersifat inkrah, artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tapi nanti masuk ke dalam proses yang disebut dengan PK ya, atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ya. PK ini dapat dilakukan oleh wajib pajak, dapat juga dilakukan oleh ya Direktur Jenderal Pajak ya. Nah, ini ya yang membedakan dengan banding dan gugatan ya. Kalau banding yang gugatan hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak tentunya. Tapi kalau PK ya, Direktur Jenderal Pajak pun dapat melakukan PK apabila putusan pengadilan pajak ya mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding ya. Dapat PK juga dari DJP. Jadi dapat 2 kali PK ya. Ada 2 jenis PK, PK yang diajukan oleh wajib pajak dan PK yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Hukum acaranya mengacu ke Undang-Undang PK, Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Dan juga dapat dicabut permohonan PK-nya ini ya. Atas alasan apa PK ini bersifat limitatif harusnya ya. Jadi ada 5 alasan untuk melakukan PK. Pertama, putusan pengadilan pajak didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat ya pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Kedua, terdapat bukti tertulis baru ya yang penting dan menentukan atau disebut juga dengan novum ya. Yang ketiga ya dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut ya, atau lebih daripada yang dituntut yang disebut dengan ultra petita ya. Yang keempat ya ada suatu tuntutan yang belum diputus ya tanpa dipertimbangkan sebab akibatnya. Yang kelima, putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini diajukan maksimal 3 bulan sejak putusan dikirim, kecuali atas alasan novum tadi 3 bulan sejak ditemukan novum. Baik, saya kira itu untuk PK ya. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut di hukum acara pengadilan pajak di sesi pertemuan yang terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.